Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Tentunya ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini masih yang akan kita bahas yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi, unsur, senyawa, dan campuran, maka pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu cara memisahkan campuran dan benda-benda yang mengalami perubahan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan metode pemisahan campuran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan persamaan sifat fisika benda dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan persamaan kimia benda dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung massa jenis benda dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menggolongkan benda yang mengalami perubahan fisika dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menggolongkan benda yang mengalami perubahan kimia dengan benar. Cara memisahkan campuran. Adapun cara memisahkan campuran, untuk memperoleh zat murni, penyusun zat campuran tersebut harus dipisahkan. Zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Wujud zat, ukuran, partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Pemisahan campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu pemisahan campuran secara fisika dan pemisahan campuran secara kimia. Pemisahan campuran secara fisika, di mana pemisahan campuran secara fisika didasarkan pada sifat fisika partikel-partikel penyusun campuran sehingga tidak mengubah kimia zat selama pemisahan. Beberapa teknik pemisahan fisika dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pemisahan campuran secara fisika beserta keterangannya, di mana pemisahan campuran secara fisika bisa anak-anak lihat pada tabel berikut ini, yaitu yang pertama dekantasi, yang kedua penyaringan, yang ketiga sublimasi, yang keempat kristalisasi, yang kelima kromatografi, yang keenam pemanasan, dan yang terakhir itu distilasi. Jika anak-anak lihat pada tabel, misalnya yang pertama misalnya perubahan fisika yang mengalami sublimasi, di mana memisahkan zat dengan cara mengubah wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu memisahkan kapur barus, amonium klorida atau iodin dari campuran. Nah, untuk yang selainnya bisa anak-anak lihat pada tabel ya. Kemudian selain ada pemisahan campuran secara kimia, ada pemisahan campuran secara kimia, di mana pemisahan campuran secara kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada koagulasi dan elektrolisis. Pemisahan campuran secara kimia bersifat koagulasi, yaitu proses pemisahan yang menyebabkan partikel-partikel kecil bergabung menghasilkan partikel yang mengendap setelah penambahan zat pengumpal. Contohnya penggunaan asam format pada pengumpalan karet. Kemudian yang kedua yaitu elektrolisis, di mana reaksi kimia yang terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, contohnya pemurnian logam tembaga dengan metode elektrolisis. Benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Selain tadi kita telah memahami mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari zat, maka benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda tersebut dinamakan perubahan materi. Sebelum lebih jauh membahas mengenai perubahan materi, kamu perlu mengetahui mengenai sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting untuk diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Adapun sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika benda dan sifat kimia dari benda. Sifat fisika benda. Sifat fisika benda
adalah sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur, atau dirasakan oleh panca indera. Perhatikan tabel berikut ini. Sifat fisika dari benda yaitu berdasarkan wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Bisa anak-anak lihat pada tabel sifat fisika pada bendanya. Kemudian, selain ada sifat fisika dari benda, ada yang namanya sifat kimia dari benda, di mana sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat dengan zat lain membentuk zat baru. Sifat kimia dari benda yaitu mudah terbakar, korosi, mudah membusuk, dan keasaman dan kebasaan. Bisa anak-anak lihat pada tabel sifat kimia dari benda. Misalnya bersifat korosi, di mana peristiwa bereaksinya logam dengan oksigen di udara sehingga terbentuk karat. Salah satu contoh logam yang mudah berkarat adalah besi. Kemudian misalnya sifat kimia benda mudah membusuk, misalnya yaitu proses pembusukan terjadi karena adanya mikroorganisme. Contohnya buah dan sayur yang dibiarkan di udara terbuka akan membusuk. Selain telah membahas mengenai sifat kimia dan sifat fisika dari benda, maka materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu massa jenis atau kerapatan benda adalah ciri khas suatu benda. Massa jenis didefinisikan sebagai jumlah zat yang terkandung pada benda satu satuan volume. Secara matematis, massa jenis dirumuskan yaitu bisa anak-anak lihat pada kotak yang segi 4 persegi ini, nak. Ketika ketika yang ditanya massa jenis dari benda maka massa jenis benda sama dengan massa benda dibagi dengan volume dari benda, atau ρ sama dengan M dibagi dengan V. Kemudian ketika yang ditanya massa dari benda yaitu M, massa sama dengan ρ dikali dengan V. Massa benda sama dengan massa jenis benda dikalikan dengan volume dari benda. Kemudian itu ada volume dari benda. Ketika yang ditanya volume dari benda, maka volume benda sama dengan massa benda dibagi dengan massa jenis benda, atau V sama dengan M dibagi dengan ρ. Nah, ketika mau menghafalnya itu agak sedikit susah, bisa anak-anak lihat pada tabel atau pada gambar berbentuk segitiga, di mana M di atas, ρ di bawah, volume di bawah juga. Misalnya yang ditanya itu adalah volume dari benda, maka anak-anak tutup V-nya, volumenya, maka V sama dengan massa dibagi dengan ρ. Kemudian ketika ditanya dengan ρ sama dengan massa jenis benda sama dengan massa benda dibagi dengan volume. Bisa anak-anak gunakan dengan rumus segitiga, di mana keterangannya ρ sama dengan massa jenis, di mana massa jenis itu dengan satuan internasional kilogram per meter kubik. Namun di buku-buku juga sering dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Kemudian itu ada massa benda dengan satuan kilogram dan volume benda dengan satuan meter kubik. Nah, adapun konversi satuan massa jenis di mana 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, agar anak-anak jauh lebih paham, berikut ini Ibu sajikan contoh soal dari massa jenis dari benda. Misalnya, seorang siswa menentukan massa jenis logam dengan percobaan sebagai berikut. Logam ditimbang dengan massa 160 gram, kemudian volume diukur dengan gelas ukur. Hasil pengamatannya seperti pada gambar, di mana volume dari benda sebelum dimasukkan logam yaitu sebesar 30 ml, kemudian setelah logam dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume dari benda mengalami perubahan senilai 50 ml. Yang ditanyakan itu berapakah massa jenis dari logamnya. Maka kita cari dulu volume total dari bendanya, yaitu V sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal, yaitu 50 ml dikurang dengan 30 ml. Jadi senilai sama dengan 20 ml. Kemudian massa dari benda senilai 160 gram. Ditanya massa jenis benda, yaitu massa jenis benda sama dengan M dibagi dengan V, atau sama dengan 160 dibagi dengan 20. Hasilnya yaitu massa jenis benda senilai 8 gram per sentimeter kubik.
Dan materi yang terakhir yang kita bahas yaitu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia dapat anak-anak lihat pada tabel berikut ini. Di mana perubahan fisika yaitu yang pertama tidak terbentuk zat baru, bersifat reversibel, artinya dapat kembali menjadi zat semula. Kemudian yang terakhir tidak terjadi reaksi kimia, hanya melibatkan perubahan wujud dari zatnya saja. Sehingga anak-anak perlu diingat bahwa perubahan fisika itu tidak terbentuklah zat yang baru. Misalnya contohnya lilin yang meleleh, kapur barus yang menyublim, sambungan rel kereta api yang memuai, hujan turun sehingga terjadilah embun. Itu adalah perubahan fisika yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu selain ada perubahan fisika, ada juga perubahan kimia, yaitu yang pertama, perubahan kimia tentunya terbentuklah zat baru bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke wujud semula. Kemudian terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan adanya perubahan gas, endapan, warna, dan perubahan energi. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kertas yang terbakar, lampu yang berpijar, terjadinya proses pemotretan, fotosintesis, pembusukan lahan organik, pencemaran zat kimia, dan besi yang berkarat. Nah, Ibu rasa pertemuan kita kali ini mengenai tentang klasifikasi materi dan perubahan telah selesai. Maka minggu depan kita akan melanjutkan dengan ujian harian. Ibu rasa pertemuan kita kali ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.